Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang tribunlombok.com bersama saya Wahyu Widiantoro. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada dua pembalap andalan Yamaha Racing Indonesia yang sudah hadir di studio kita bersama kita saat ini. Mari kita sambut. Yang pertama Mas Muhammad Ferozi Torekotullah dan ada Mas Wahyu Nugroho. Oke, terima kasih sudah datang, sudah menyempatkan waktu sama kita di Lombok ini, berarti dari jauh-jauh ke Lombok ya. Ini luar biasa ini Tribuners, waktunya pembalap Yamaha ini untuk kita. Nah, kalau misalnya lagi off race ini kayak apa sih kegiatannya? Kalau lagi off race sih biasanya sih kalau saya pulang kampung. Kemarin kan berangkat dari Surabaya tadi. Jadi saya asli Lumajang. Jadi saya pulang kampung kayak gitu aja kalau lagi off race sih. Jadi kebanyakan kalau kita lagi sibuk, kebanyakan saya tinggal di Bogor. Cuma kalau lagi off race saya tinggal kadang pulang kampung, terus ya tetap aja kayak kita tetap fisik dan lain-lain sih. Jaga kebugaran aja. Mas Wahyu gimana? Kalau untuk saya sama aja sih, saya stay di rumah, namun kebetulan di dekat rumah tersedia sirkuit jadi lebih enak lah. Sirkuit apa tuh? Sirkuit di Boyolali. Jadi ada sirkuit karting gitu, sirkuit kecil, cuman udah oke lah buat pelemasan buat sehari-hari gitu. Jadi lebih tercukupi. Kayak gitu ya? Iya. Biasanya kalau kayak gitu-gitu lagi di rumah nih kan sama teman-teman sepantaran ya kan, main juga kan sama teman. Ada diajak aja nggak sih balap-balap liar kayak gitu-gitu? Ada sih yang ngajak, cuman apa ya, kayak udah malah saya takut malah takut kalau balap-balap liar, takut satu, cuman keduanya kayak udah males gitu loh. Jadi ngapain juga ya? Gitu, maksudnya ngapain juga karena di track juga kita juga sering latihan, sering pegang motor dan lain-lain. Jadi kalau di jalan kita lagi main tuh mending saya happy santai-santai naik gunung atau kemana, kita riding kemana gitu aja sih paling. Nggak yang terlalu kayak ayo kita kesana kesini terus misalkan balap-balap liar yuk. Ada banyak yang ngajak teman, cuman saya nggak berani sih, takut sih, nggak terlalu ke situ juga. Wahyu gimana sama? Nggak ada sih, mungkin cuman kayak ngajak motor-motoran gitu, kebanyakan main game. Oh gitu. Iya. Main game. Nah ini, jadi pengen tahu ini untuk Mas Vero sama Mas Wahyu, gimana sih perjalanannya bisa sampai membela tim Yamaha Racing Indonesia? Mungkin boleh Mas Wahyu dulu. Kalau untuk saya sebenarnya dulu saya sempat nggak tertarik di motor sebenarnya, dan saya juga sering kan, kebetulan kakak juga stunt rider kan yang freestyle motor itu, terus sering ngikutin kakak gitu, nemenin kesana kesini, cuman nggak pernah tertarik, selalu ditawarin cuman nggak mau. Terus pada akhirnya ada kakak itu nawarin aku buatin motor biar nyobain gitu, dicobain ya itu nagih. Iya. Lanjut ke bawah, cuman itu masih stunt ride ya, masih freestyle, belum balap. Sampai ada itu sekali saya diundang di acara Yamaha Cup Race buat isi acara di sana. Terus ada bos ngelirik, kayak tertarik mungkin kan, coba suruh balap. Cuman awalnya saya nggak mau karena saya lihat kan kenceng banget, takut. Terus pada akhirnya ya lagi disuruh cobain dulu. Coba-cobain itu di akhir 2016 saya nyobain itu, dan akhirnya juga ya keterusan itu. Pada 2017 saya join di tim privater buat 1 tahun itu, dan alhamdulillah ada aja rezekinya. Terus beranjak ke 2018 ada tim besar yang lirik saya, namun itu belum sama Yamaha. Jadi saya masih sama tim itu, namun tim itu udah disupport sama Yamaha. Dan di 2018 saya berhasil menorehkan juara region di region Jawa Motor Prix kelas MP5 dulu. Dan di 2019 langsung Yamaha mungkin tertarik sama saya, dan saya join di Yamaha sampai sekarang. Waktu itu pertama turun di kelas apa, main di mana? Pertama kali membela YRI dulu di kelas underbone 150. Apa itu? Asia juga. ARC. Cuman di kelas 150 yang naik motor bebek.
1 tahun. Terus di 2020 step up ke 250, tapi COVID. Jadi 1 seri doang langsung off tuh, off lama banget. Dan di 2021 sayang juga nggak ada event kan. Terus di 2022 dikabarin buat join di R3 Blue Crew European Cup di Eropa sana. Jadi ya alhamdulillah ada aja rezekinya beberapa kali bisa podium di sana. Itu full season ya ikutnya? Iya. Terus di 2023 saya pengen coba lagi di kelas di Asia Road Racing di kelas sampai 250. Ya walaupun belum terlalu baik hasilnya, cuman ya banyak pelajaran yang saya dapatkan biar bisa jadi bekal saya lah buat tahun ini. Berarti waktu itu rookie ya? Apa pas 2000 berapa? 2019 tadi itu kan yang 150. Ya. Berarti yang 250-nya yang 2023 itu rookie-nya. Ya termasuknya kalau masih pertama kali join di kelas itu masih dihitungnya rookie sih. Iya. Tahun pertama lah. Setiap tahun pertama pasti kebanyakan dihitungnya rookie. Mas Merah gimana? Kalau saya emang agak panjang sih ceritanya itu. Jadi dulunya saya dari keluarga papa mama itu bukan pembalap memang. Cuman emang seneng di balap, pada seneng racing lah. Terus yang memang mendorong saya banget itu dari om-om saya. Itu memang dulunya itu pembalap, cuman intinya ya namanya dulu balapan paling cuman pakai jaket gitu-gitu kan. Cuman emang pembalap dulunya, ini kayak kejuaraan. Nah, awalnya kakak saya balap. Saya dulu belum balap, kakak saya balap. Saya masih SD kalau nggak salah. Itu saya masih main bola tuh dulu tuh. Nggak tertarik sama sekali. Iya, nggak tertarik sama sekali. Kecil kebanyakan lah. Iya, nggak tertarik. Nonton. Abis itu saya nyobain, tapi saya bukan yang road race. Saya nyobain ke yang minimoto, yang motocross, yang gas track dulu kalau nggak salah. Yang minimoto yang motor kecil. Nah itu saya naik gitu, latihan. Oh berarti balapan tanah itu ya? Iya, balapan tanah dulu. Balapan tanah dulu tuh dari tahun 2011. 2011 tuh Itu balapan udah tanah. SMP atau masih SD? SD masih SD. Pas itu masih SD. Pokoknya awal ikut minimoto itu masih SD. Masih SD ikut sampai di 2013 ikut minimoto tuh. Nah, kakak kan udah mulai terus ke main di kejurda, udah mulai tinggi kan kelasnya. Saya coba-coba juga di road race yang aspalnya nih udah 2013 saya coba-coba latihan. Pada saat itu pakai motor Yamaha Viz Air tuh ada 2 tak tuh dulu. Coba latihan, akhirnya malah saya nggak lanjut yang di gas track, malah senangnya langsung di road race karena ya jadi ngerasa apa ya adrenalinnya kayak kenceng gitu loh, jadi kenceng jadi seneng lah di sini, terus banyak dorongan dari keluarga juga. Sama kayak Mas Wahyu dong, kok enak ini. Iya, jadi awalnya itu memang nggak ada tertarik, cuman awalnya saya dulu motocross, gas track dulu sebelum road race. Pas itu pindah road race di 2013 latihan 2014 mulai balap tuh di Kejurda Jawa Timur, main 2 tak semua hampir setiap balap tuh minim itu paling tidak tuh 8 kelas. 8 sampai 9 kelas itu hampir semua kelas saya ikuti. Jadi kayak 2 tak saya ikutin terus ya alhamdulillah sering juara. Masa itu sampai 2014, 15 tuh sering juara masih di Kejurda. Nah, diliriklah sama tim yang disupport Yamaha. Ada yang itu berasal dari Wonogiri dulu. Timnya dari 2016 tuh saya diambil lah sama tim yang disupport Yamaha itu. Ya diambil ikut di kejuaraan Motoprix namanya. Nah, tapi di Motoprix itu saya ikut kelas rookie. Intinya ya yang rookie-nya masih intinya yang ada batasan umur tuh. Masih pas itu kalau nggak salah batasan umur tuh 14 ya. 14. Tadi ikut rookie kelas 150 cc. Alhamdulillah 2000 tahun pertama ikut Motoprix itu rookie, juara nasional. Itu motornya apa tuh? Yamaha M-King. Oh, MK. M-King 150. Alhamdulillah juara nasional pada 2016. 17 langsung naik kelas ke novice. Novice itu di atas kelasnya lagi. Novice pada saat itu saya 3 besar poin, kelas kemarin 3 besar. Gak sempat juara nasional di novice, tapi gak sempat juara nasional di novice, Yamaha ngelirik. Yamaha mungkin ngelirik, jadi mungkin kayak tertarik. Jadi kita tuh dites, kalau saya dites dulu. Ada barengan saya orang Jogja dulu. Jadi saya dites, disuruh berangkat, pas itu ditelepon kan. Saya juga nggak nyangka juga. Itu berapa orang waktu itu kira-kira? 2 orang. 2 orang, seumuran sama saya lah. 2 orang Jogja dulu. Ditelepon, suruh berangkat ke Jakarta. Ini ikut balap ini, ada kejuaraan balap dulu. Ikut balap ini, sama sekalian ini tes. Wih, saya nggak percaya kan.
Ya udah saya berangkat berdua, udah sih kita tes balapan apa, terus kita ikut latihan di RI juga. Nah akhirnya 2018 itu saya yang lolos. Saya pertama kali masuk Yamaha 2018. Mas Wahyu tadi berapa? 19. Lebih dulu saya. Jadi pas tahun 2018 saya ikut di kelas 250 cc. ARC. Ya ARRC 250. Sampai sekarang lah sama Yamaha. Cuman di 2018 itu saya juga dikasih kesempatan yang mungkin sangat berharga buat saya lah. Saya sempat ke Yamaha VR46 yang Master Camp. Ya, Master Jadi Camp. saya dikirim kalau dulu itu 2 mingguan ke sana. Jadi intinya untuk Di akademinya Valentino Rossi ya. Di Akademi Valentino Rossi dulu. jadi ada dari Indonesia itu ada saya, terus dari Malaysia 2, Jepang 1. Itu ditutor langsung nggak sih sama? Dia dampingin. Jadi cuman dia nggak full day. Jadi kayak misalkan nih kita 2 minggu di sana. Jadi dia itu fokus yang misalkan kita lagi latihan dia dateng. Itu ada instrukturnya nggak? Instrukturnya itu pembalap yang kita kenal nggak sih? Yang sekarang masih di MotoGP itu semua. Jadi yang kayak yang murid-muridnya Valentino Rossi itu yang memang langsung ngelatihnya tuh mereka. Cuman kalau yang Valentino Rossinya itu dia hanya yang hari-hari tertentu doang masuk ikut latihan dan lain-lain. Cuman kalau yang full day-nya itu ada yang sama muridnya Valentino malah yang lebih seringnya. Nah, itu selama 2 minggu tuh sana banyaklah ilmu yang dapat lah. Banyak ilmu juga, terus pengalaman berharga banget lah buat saya juga. Lalu bisa langsung tahun pertama di Yamaha langsung dikasih kesempatan ke sana ya banyaklah pengalamannya. Habis itu langsung 2019 saya di kelas 250, 2020 saya dipercayain buat start up di kelas 600 cc. Tapi cuma satu seri. Super Sport itu deh. Iya, Super Sport 600 cuma satu seri karena Covid. Jadi cuma satu seri itu benar-benar langsung Covid. Udah tahun pertama 600 cuma balap satu seri Covid. Udah benar-benar lockdown udah nggak ada balap sama sekali sampai di 2022 tuh baru mulai lagi. Nah 2022 saya naik tetap di kelas 600, cuman karena 2020 itu mungkin ya pengalaman kan belum ada kan, jadi 2022 tuh masih Ya, pengalaman lagi lah. Iya, harus Cek ombak. Iya, benar. Harus ini pengalaman lagi lah, cari pengalaman dan lain-lain ya. Hasilnya ya alhamdulillah ya banyak pengalaman yang didapat lah. Terus di 2023 saya dibalikin lagi di 250 cc. Kemarin sempat main di Mandalika juga. Iya kemarin itu pertama kalinya Asia datang ke Mandalika kan, tahun kemarin juga ya sempat datang itu. Terus tahun ini juga saya masih di kelas 250 cc sampai sekarang. Ada nggak yang masih diingat nih ucapannya The Doctor ini? Masih diingat sampai sekarang, itu jadi pegangannya Mas Peros lah. Dia berkata bahwa tidak ada yang nggak mungkin, kata dia begitu. Nggak ada yang tidak mungkin asal kamu juga mau berusaha. Nggak ada tingkatan level di mau pembalap Indonesia maupun pembalap luar negeri itu nggak ada. Cuman tinggal kitanya kedisiplinan yang paling penting, kata dia sih begitu pas zaman itu sih. Untuk maksudnya ya bukan ke hal teknik balap sih, lebih ke motivasi. Jadi kan kita kadang mikir, wih orang luar, jadi pembalap Italia, pembalap Spanyol kita udah down duluan gitu loh kadang kalau lihat mereka, karena memang dari latihan apa segala macam memang fasilitas memang mereka gila-gilaan sih. Kalau secara teknis mungkin ya masih lah bisa diakalin, tapi kalau mental. Ya kalau mental itu karena kan ya namanya kita budayanya juga beda dan lain-lain, jadi banyak faktor lah. Jadi yang Mas Peros ingat itu bagaimana ngelatih mental itu. Iya, jadi yang sampai sekarang saya bawa itu ya saya yang pertama mungkin saya jaga terus itu ya mental saya. Itu paling utama karena di balik itu kalau skill itu masih bisa pembalap tuh masih bisa belajar, iya bisa dilatih. Tapi kalau udah mental itu hal yang mungkin cuman kita yang bisa benerin mental kita sendiri gitu aja sih. Kalau dari saya sendiri. Nah, ngomongin soal mental nih, gimana sih Mas Wahyu selama berkompetisi di Eropa itu? Kalau untuk mental sih sebenarnya lebih kalau kita bisa enjoy itu nggak jadi masalah yang gede sih buat kita, karena selagi kita enjoy kan jadi ngalirnya lebih enak gitu kan. Rasanya motor tuh. Iya, naik motor, terus cara kita setup motor di lingkungan juga itu pengaruh banget, apalagi support dari orang-orang sekitar kita kan, dari tim juga, orang-orang di rumah yang paling berpengaruh itu sih sebenarnya. Kalau untuk kayak pandangan wah orang sana lebih jago gini nggak terlalu ini.
mungkin ya emang bener mereka di fasilitas lebih unggul karena ya di sana emang fasilitasnya emang gila-gilaan. Cuman ya bisa diakalin lagi. Kalau aura kompetisinya pas di Eropa tuh kayak gimana? Karena mungkin itu masih ya dibilang di 300 cc kan itu belum terasa banget. Ya emang udah hype banget gitu kan, apalagi sama pembalap-pembalap internasional. Terus dan kebanyakan dari mereka tuh kan kalau kayak sini ini kan kayak sering gonta-ganti pembalap gitu. Jadi kayak pembaruan terus. Kalau di sana kebanyakan yang udah ikut di kelas itu 3 tahun, 4 tahun gitu ikut lagi. Jadi ketemunya yang kadal-kadal gitu. Jadi yang udah lama banget lah. Pengalaman Ya, di kelas itu gitu. Benar Bisa benar. dibilang gitu lah. Jadi mungkin kita rada susah ngakalinya di itu karena mereka pengalamannya lebih banyak dari kita kan. Cuman ya bisa lah. Itu ada ketemu lagi nggak di kompetisi selanjutnya, misalnya kayak di ARC kemarin atau yang pernah samaan di sana? Kalau untuk pernah sama nggak ada sih mereka soalnya orang sana tuh kayak rada apa ya, kayak anti gitu nggak sih? Iya, kayak mau Bukan main anti. Asia itu kayak Kurang ini. cocok Iya. karena budaya beda. Beda. Menurut saya ya, dari pandangan saya. Jadi memang mereka fokusnya di sana terus. Jadi memang di kelas yang mereka ikuti di sana bener-bener konsisten mereka. 5 tahun, 6 tahun. Nah, kalau kita kan kadang 1-2 dikasih kesempatan, tahun ketiga kadang ya banyak faktor lah, banyak faktor dari hal yang mungkin yang dari hal teknisnya, dari hal mungkin dari sponsor dan lain-lain, itulah banyak faktor juga kalau kita sih. Tadi yang saya tangkap nih dua-duanya ini kenal sama motor dari kakak ini. Mas Wahyu begitu lah, styling Stoppy Willy itu ya. Nah ini juga Mas Waras juga begitu. Kalau pertama kali naik motor itu umur berapa? Bisa naik motor lah gitu. Sebelum TK tuh berapa ya? 4. Sebelum TK itu 5 tahun, iya 4 tahun, 5 tahun. Ya cuman bisa-bisaan 5 doang. tahunan. Jadi kayak lagi Asal motoran, kakak nih bawa gitu. Oh gitu. Iya nyobain gitu doang. Jadi saya beli minyak tanah itu lah gitu ya. Enggak. Jadi malah kakak jarang Suruh kulakan gitu kan. Saya belanja sama mak belanja sayur gitu. Wih paling seneng, biasanya paling seneng. Karena Apalagi naik suruh naik motor motor, iya. Oh, gitu. Paling seneng, nyuri-nyuri malah kadang kalau begitu. Tapi karena bisa. Iya, dulu mah wih. Yang penting ada bensin aja kan. Oh gitu. Iya. Kita balik lagi ke di dunia atlet ini kan. Tentu ada relnya gitu. Misalnya sebagai atlet kan tentu ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu sih. Gimana sih caranya misalnya Mas Firas mungkin menjaga tetap bugar supaya bisa tetap performnya di top level terus gitu. Kalau untuk saya sih yang pertama disiplin sih ya, disiplin. Jadi kita nggak bisa ngandelin orang lain, kayak misalkan jadi itu memang murni dari kita sendiri. Jadi kemauan kita, yang pertama kemauan kita. Jadi misalkan nih saya nggak ada teman untuk latihan, saya nggak ada teman untuk fisik, tapi saya tetap lakuin itu karena memang ya itu udah passion saya gitu loh. Bukan saya passion saya, jadi saya harus tanggung jawab di situ. Jadi lebih ke apa ya, ke kemauan diri sendiri kalau saya. Jadi saya harus menjaga fisik saya. Yang pertama kalau dari balap itu kan penting banget dari fisik. Terus kayak misalkan dari metode fisiknya kita harus memang udah tahu. Kayak kita kan gitu, jaga makanan pasti. Cuman wah itu bahaya itu jangan. Kalau saya nggak bisa. Saya lahap semuanya kalau itu. Makanya saya tipe makannya banyak mas. Saya jujur banyak makannya. Cuman di luar saya makan banyak imbang. Jadi setelah itu ya kita tahu kita setelah makan banyak itu harus ngapain gitu loh. Kalau kita setelah makan banyak tidur, kita besoknya nggak ngapa-ngapain ya seminggu sampai 1 bulan ya selesai. Badan kita pasti bengkak naik, terus fisik kita juga tambah turun. Jadi balapan kan ada minimal bobot itu nggak? ada. Gitu ya. Apalagi kita kan juga balap bebek kan. Zaman juga Wahyu juga balap bebek. Sekarang memang di sport 250, cuman di nasionalnya kita masih balap bebek 150. Kalau 150 itu bobot di atas 60 kilogram itu ya agak mungkin kalau menurut saya agak sedikit berat. Jadi memang dia mainnya mungkin di 55, di bawah 60 lah kebanyakan. Jadi ada idealnya kayak 250 juga mainnya tuh di bawah 60. Kalau di atas 60 kadang maksudnya ke performa motor juga berbeda, kekelincahan juga Ya, kayak gitu. stamina gitu ya. Iya paling bener itu sih. Udah paling dijaga banget ya paling itu. Mas Ayu gimana? Masih suka jajan nggak sih? Ya jajan-jajan kayak seblak. Oh enggak terlalu suka kalau makan gitu. Enggak terlalu dia.
gimana nih tipsnya menjaga kebugaran? Sama sih kayak Mas Peros gitu. Jadi cuman setiap yang kita konsumsi harus imbang lah pengeluaran sama pemasukannya itu. Dibilangnya gitu. Karena kalau Kalorinya yang berat berapa, sebelah ya Iya, benar. dibakar berapa gitu. Itu punya trainer khusus nggak sih? Ada. Jadi kita tuh tapi nggak setiap hari dampingin lah. Nggak setiap hari dampingin kita. Cuman kita konsultasinya tuh ada. Jadi kadang 1 tahun sekali 2 kali kita pasti datang ke tempat memang kita yang biasa kita fisik. Jadi kita anggaplah setiap tahun tuh kita ada bekal lah yang kita buat bawa gini buat kita kan anggaplah kita kalau fisik kan kita bisa ngatur ritme sendiri tanpa harus ada trainer dan lain-lain. Cuman kita harus setiap tahunnya kita harus mengikuti perkembangan lah. Untuk fisik kan tiap tahunnya pasti juga berbeda-beda. Ada trainer juga ada. Nah itu dari tadi aspek mental tadi udah, terus yang fisiknya sekarang di teknisnya nih. Nah misalnya kalau mau balapan nih yang paling dipikirin tuh apanya sih gitu di motornya gitu ya, yang paling ya misalnya bannya kah atau apanya kah gitu. Kalau untuk saya kalau dari segi teknis ya paling penting mungkin kenyamanan. Lah kenyamanan itu menyangkut dari suspensi dari riding position itu sih paling penting karena kita nggak sebelum melihat performa motor, engine dan lain-lain ya kita harus benerin dulu kita riding posisinya seperti apa sih yang enaknya, bener-bener kita duduk enak, kita belok tuh enak gitu loh. Jadi kalau itu udah enak baru kita naik ke suspensi. Setting suspensi itu bener-bener ya apa ya, kalau di sport itu bener-bener harus detail, harus perubahan sedikit aja kita udah kerasa. Pelajarin data itu. Iya, ada datanya. Apalagi sekarang teknologi juga semakin canggih kan. Dari kita tutup gas, rem, buka, itu pasti ada datanya semua. Kita nggak bisa bohong. Misalkan nih, kita di tikungan ini tutup gasnya banyak. Kita terus otomatis kan RPM-nya kan down kan. Pas buka lagi kan pasti agak lemot motornya. Nah itu kita komen ke mekanik cek data ya itu kesalahan di kita. Bukan kesalahan di motor gitu. Jadi hal udah canggih, udah nggak kayak dulu. Jadi kita tuh sama mekanik tetap tangga-tanggaan, tetap cari terus maju gitu loh, maju bareng-bareng. Kalau untuk sekarang sih, untuk teknologi sampai sekarang. Ada nggak sih yang masa-masa kayak gimana sih sampai ya gontok-gontokan lah sama mekanik, gini. Ada sih Ada, kayak gitu. ada setiap race tuh pasti ada. Karena kan gini, mekanik memang dia teknisnya itu bener-bener paham banget lah di luar kita mungkin. Yang dia pikirin mungkin kita nggak pikirin. Tapi kalau di track itu udah berbeda. Feel-nya ya. Feel-nya beda. Jadi kita yang ngerasain feel-nya. Jadi kadang ya sama juga kita sering cekcok malah kita juga. Jadi mau mutusin apa itu kita harus mungkin ya debat lah hitungannya. Tapi justru itu yang bikin Ya, naikin performa kan. bener. Jadi sama-sama bareng-bareng belajar kayak gitu sih. Kalau Mas Wahyu gimana? Sama sih, kalau sebenarnya kalau yang paling utama tuh cari kenyamanan dulu di atas motor karena yang kita perlukan improvement setiap sesi. Jadi kalau mau cari yang instan tuh sekarang ini adalah enggak ya bisa dibilang nggak ada. nggak ada. Sangat dinamis dia. Iya, jadi harus step by step kita pelan-pelan cari. Terus emang harus bareng-bareng juga itu. Jadi makanya itu yang paling diperlukan ya salah satunya lingkungan yang sehat dibilangnya gitu. Karena kalau kita nggak dapet itu wah amburadul banget pikiran. Iya. Kesemuanya berpengaruh semua. Yang pertama pasti salah-salahan, yang kedua apalagi apa ya? Yang paling utama apalagi sekarang ini kan banyak omongan orang yang sebenarnya nggak tahu gimana kondisi di lapangan dan mereka berkomentar. Ya emang Banyak banget. itu sebenarnya nggak ngaruh buat beberapa orang kan. Ya emang nggak pengaruh juga sih buat saya juga menurut saya. Cuman itu tuh kadang ada bisa mengganggu lah. Jadi pemicu. Itu batasin, ada medsos kan punya ya, itu batasin itu nggak sih ya baca medsos kayak gitu karena bacot netizen kan banyak gitu, batasin baca komen kan atau apa gitu. Kalau medsos sih dari Yamaha juga nggak ada sih. Jadi kalau dari sayanya sendiri ya lebih apa ya, mau orang gimana ya, kayak bodo amat. Jadi yang tahu itu kita yang tahu gitu loh. Mau mereka komennya gimana, memang kalau komen itu paling enak itu udah. Kalau cuman komen emang paling top. Kalau masalah komen kayak gitulah. Jadi kadang yang kondisinya kita sekarang kayak gimana, terus misalkan tahun ini kita
lebih kondisinya, dan mereka langsung ngejudge kita. Jadi kayak padahal kita kemarin juga susah-susahan gitu loh. Nah sekarang kita udah mulai, intinya mulai bagus, mereka jadi ini. Jadi kayak nggak ada benernya. Jadi kalau lihat netizen udah nggak ada habisnya. Mending ya sudah. Ya fokus Oh aja. ya udah kita yang jalanin apa. Kita yang penting sama tim juga, kita juga kompak dan lain-lain, sama saling sama-sama pembalap juga kompak gitu sih yang paling penting. Kalau netizen mah nggak ada habisnya Mas kalau ngomongin netizen mah. Ini kan udah di level Asia, itu sudah pernah di Eropa juga. Lihat beberapa track, beberapa sirkuit, ada nggak sih yang jadi favorit atau ada yang menantang gitu? Yang paling menantang apa, yang paling menarik itu apa gitu? Kalau nggak satu ya dua lah, atau tiga lah. Kalau sebenarnya untuk yang paling menantang itu setiap datang ke sirkuit baru tuh jadi tantangan lebih. Kita soalnya perlu data lebih kan, belum pernah di sirkuit itu, jadi kayak butuh sedikit lebih lama waktunya. Cuman di setiap berpindah track itu vibes-nya tuh beda-beda kan, jadi justru itu yang bikin kita enjoy. Contohnya kayak kita di sini kan, kita balap tuh sambil lihat pemandangan gunung-gunung itu, jadi lebih enjoy juga. Terus ada juga beberapa sirkuit di Eropa yang naik turun gunung gitu, nggak kelihatan tikungannya, itu juga jadi tantangan tersendiri buat Kayak Portimao rider. itu ya? Ya di Portimao Oh, itu main di sana juga yang pernah. Wahyu pas di Eropa dulu. kalau dari 1 sampai 3 lah, kalau dihitung pakai yang mana yang nomor 1 apa gitu, yang favorit nggak gitu. Mungkin yang paling favorit tuh satu ya, karena ini sirkuit sendiri, Mandalika. Nah, itu kalau balap itu sans nggak sih? Ya kan berarti balap sambil lihat pemandangan kayak gitu. Kalau naik 250 iya. Iya, masih kayak situ, masih kayak gitu. 250 150 oke aja. Enjoy banget. Cuman karena kalau motor CC gede kurang tahu ya, belum ngerasain. Cuman ya sama aja lah mungkin. Terus mungkin kedua Portimao, mungkin walaupun nggak dapat hasil yang bagus, tapi ada keyakinan kalau saya bisa dapat lebih banyak data di sana, pasti bisa lebih baik. Karena seru sih sirkuitnya, ya kayak roller coaster. Terus ketiga sama aja semuanya suka deh. Tapi urutannya itu dulu 1 2. Mas Veras gimana? Yang kalau sirkuit sih yang pasti Mandalika lah. Karena ya bangga lah kita punya sirkuit yang maksudnya itu bukan perbandingannya bukan Asia, dunia gitu loh. Gak ada sirkuit yang kayak gini nih, gak ada. Makanya itu bangga banget lah. Yang pertama Mandalika, kedua kalau untuk saya di Qatar, karena kan main malam juga di Qatar. Jadi sempat saya dulu. RRC juga main malam. Enggak, dulu saya sempat wildcard WSS. RRC belum sempat ke sana. Nah, itu main malam. Jadi saya ngerasain lah gila vibes-nya tuh. Ya gimana sih main malam, terus cahaya, lampu, Kayak mau taraweh gitu. wah ya kayaknya ya mirip lah. Kayak kita mau pergi mau pengajian kali ya, mau lihat pengajian gitu ya. Ya benar. Gitu sih vibe-nya beda, yang agak malam gitu, bener-bener lampu banyak banget. Terus yang ketiga sih paling di Jepang sih. Jepang mana nih Pak? Di Jepang di Suzuka sama di Sugo. Oh, Sugo. Sugo itu masuk RRC. Masuk RC. Kalau yang tahun ini di mana dia main? Tahun ini kita di Motegi rencananya. Iya. Motegi. Saya belum pernah juga. Belum pernah. Semuanya kayaknya pembalap RRC belum pernah kalau nggak salah RRC di Motegi. Kecuali orang Jepang sih. Ya, kalau orang Jepang memang udah. Tahun kemarin di Sugo, sekarang ganti ke Ganti ke Motegi. Motegi. Tantangan baru lah, sirkuit baru juga. Nah, itu ke pembalap. Nah, kalau dari sirkuit pembalap nih, siapa sih idolanya? Ya, tahu lah semua idola pembalap juga siapa. Panutanku gitu, siapa gitu. Kalau pembalap sih yang pasti ya Valentino Rossi sih udah. Karena gini dari zaman saya mungkin saya masih belum sekolah, mungkin masih cuma bisa lihat TV 2 tahun berapa dulu ya, 2006, 2007. Itu kan saya masih kecil banget itu lihat. Pokoknya kalau nonton MotoGP itu Rossi aja udah. Rossi itu kayaknya udah zaman Rossi udah di Yamaha ya. Iya, dia pas masih di Yamaha yang Yamaha ya. iya udah ke Yamaha. Satelit itu. Tim yang Go itu kan. Iya, Go. Itu.
sama Biagi nggak sih anunya? Apa? Oh iya, Rival. rivalnya. Pokoknya ya itu semua stoner. Kayak gitu-gitu. Biagi ya memang sih. Jadi pasti yang kalau saya idola sampai sekarang sih tetap Valentino Rossi sih. Mas Ayu gimana? Main aja. Iya sih. Atau Quartararo kah mungkin atau apa gitu? Ya kalau Iya untuk sih. kompetitif sekarang sih mungkin iyalah Quartararo. Apalagi di satu naungan Yamaha. Quartararo. Nah, kalau ngomongin Rossi nih, yang diseneng apanya? Apa riding style-nya kah atau apanya gitu? Atau karismanya seperti apa? Legend. Iya sih. ngomongin Heeh. sang legend itu gimana? Ya udah, ya legend gimana legend sih. Jadi Mencakup semuanya apa udah ya? itu. Iya, udah hampir semuanya sih. Jadi dari segi perjalanan dia yang paling penting tuh sih. Yang maksudnya yang kita tahu lah, maksudnya dari perjalanannya dia dari tahun ke tahun. Itu setiap perjalanannya dia itu pasti ada cerita. Itu cuman Valentino Rossi yang bisa nyiptain itu sih kalau menurut saya. Sampai sekarang saya belum pernah lihat lagi. Maksudnya yang orang memang dari awal balap terus ini naik kelas tuh selalu ada cerita kayak misalkan nih juara dia, nih juara dunia dia selebrasinya kayak gimana. Nah, pokoknya hal-hal Gitu ya. kayak gitu-gitu. Rossi gitu kalau tiap menang tuh beda-beda Wih, aja beda, selebrasi dan beda. ikonik semua gitu. Asli. Itu ya mungkin ya karena udah ya paling legend sih kalau dia sudah. Kalau yang cuman pembalap juga. sampai sekarang sampai dia nggak balap aja semua orang kalau menonton MotoGP menonton Rossi katanya. Padahal Rossi udah nggak balap. Iya, hampir ke situ sih. Jadi udah kagum lah ya, kagum banget. Kalau Rossi kan sampai sekarang juga dari Yamaha disupport. Masih Kemarin pas training di sono pakai Yamaha ya. Yamaha. Yamaha. Kita coba nih Q&A nih. Q&A sedikit. Nah, tadi kan udah di Lombok mulai kapan nih tadi? Baru nyampe Baru, kita. Tapi udah makan kan? Oh udah dong, udah. Nah, Aman. Kita Q&A yang sate rembige atau ayam taliwang? Sate rembige. Sate rembige, kenapa nih? Beda aja rasanya. Dibanding Beda sate-sate aja. yang lainnya? Dibanding nggak ada yang sama. Saya kalau sini bisa jujur nih, saya kalau makan sate rembige bisa habis 40 tusuk sampai 50 tusuk. Saya nggak pakai nasi tapi. Ada manajemen Yamaha coba dicek anunya kebugarannya. Bener kalau sate Daging itu semua. asli. Ya maksudnya kita sekali main ke sini ya. Kita juga besok kita pulang lagi, kapan lagi main ke sini lagi paling berapa bulan lagi kan kayak gitu. Jadi seneng, saya suka banget sih sate rembige. Bang Ayu, sate rembige apa ayam taliwang? Sebenarnya sate rembige belum pernah nyobain. Belum sih. pernah kalau Belum pernah. Makan nggak sih tadi? Makan nasi dong. Sudah. wah parah nanti belum dibeliin kita. Cuman ntar cobain, saya lebih tertarik ke itu sih sate rembige soalnya ayam taliwang kan kebanyakan pakai sambal-sambal gitu kan. Ya yang dibumbuin itu. Langsung Oh. sakit perut. Oh, Gak ini tahan nggak- kepedesan. Rembige juga pedas juga sih. Ada bumbunya yuk, ada bumbu yang pedas Oh, iya. juga. Jadi nggak terlalu pedas sih, cuman intinya dia tuh bumbunya mirip-mirip ya, taliwang, cuman dia Cuman ada saya semi lebih pedesnya. condong ke sate sih, sukanya emang. Sate ya. Nah ini tadi kan udah pada kalau soal Lombok nih wisatanya nih Gili Trawangan apa yang di Mandalika? Apa yang dari Mandalika? tetap Gili Trawangan sih. Kalau untuk memang apa ya, kita tuh snorkeling sampai maksudnya kita lihat snorkeling, lihat inilah hal-hal yang di pantai dan lain-lain gitu loh. Itu tetap di Gili Trawangan. Cuman kalau view, nah itu Mandalika masih top banget. Maksudnya gimana? Gili Trawangan apa? Boleh satu tambahan nggak? Apa? Rinjani. Rinjani Oh boleh? itu. Di Rinjani aja. Oh iya Kenapa benar. ini udah pernah kesana kah? Ini rencana ini tahun ini harus oh kesana. pengen dia. Penasaran. Iya. Dia suka naik gunung soalnya juga. Saya juga suka sih. Lu pernah Pengen naik naik mana gunung. aja kalau gunung? Cuman di Jawa-Jawa sih, Merbabu gitu, terus gunung-gunung Sumbing gitu. Anak senja gitu kan? Iya. Gunungnya gunung. Gunung itu. Serius namanya? Anak senja lagi aduh. Iya. Lagunya lagu-lagu Gunung. sendu. Kak nonton apa main game? Nonton. Kak nonton ya? Nonton kalau saya. Main game. Kalau dia kayaknya main game. Soalnya orangnya ramah-ramah. Game apa ini? Boleh sebut. Ah? Game paling ramah yang Mobile Legends lah. Itu ya, aduh. Ini penghuni Epic Legend apa gimana? Legend Glory. Oke. Game. Kalau Mas Veros tadi nontonnya apa? Film favoritnya apa sih?
wih mas kalau tanya film ke saya di bioskop baru keluar saya udah nonton. Maksudnya kalau ada film bagus udah pasti saya udah nonton. Bajakan. Beneran. Luar juga, Indonesia juga. Tapi lebih sering luar sih. Netflix kan juga enggak? Netflix juga pasti. Netflix pasti. Seri-series. Saya seneng banget nonton pokoknya mas. Seneng banget nonton saya. Oke, ini suka yang lebih muda apa yang lebih tua? Lebih tua lah kayaknya. Iya. Seumuran lah, masih lebih tua dikit nggak apa-apa. Ini udah ada ceweknya nggak sih? Oh saya baru kemarin, saya baru nikah. Ya itu lebih tua? baru lebih tua. Cocok. Dikit doang sih. Sama lah hitungannya lah. Oh gitu. Kalau Wahyu gimana? Tergantung lah, sama aja sih. Tua muda. Tergantung kondisi Kan aja. setiap orang mindsetnya beda-beda. Ya betul. Semua tergantung genset ya. Iya genset. Oh genset, iya betul. Ya kalau gensetnya kuat ya. Ini ceweknya apa istrinya apa istri ceweknya? Ya ada pasangan masih hubungan yang mau. dirahasiakan. Hubungan dirahasiakan. Oke. Kalau ngomongin soal cewek, anak motor, anak balap itu gimana sih kalau sama cewek itu? Kayaknya agak enak gitu kan. Agak enak gimana ceritanya? Aslinya orang pasti lihatnya gini, apa ya? Anak motor. Anak motor itu kan kelihatannya kayak Wah kita pasti gitu. ceweknya banyak gitu kan Mitosnya, pikirannya kan. ya, mitosnya Kayak gitu. misalkan gampang cari cewek, aduh. Ya mungkin nggak tahu kalau orang ya, kalau untuk saya sih sama lah ya. Sama juga. Mungkin kalau orang kagum mah banyak, mungkin kagum apa dia kayak misalkan ya seneng lihat atau memang dia ngefans atau apa ya banyak lah. Maksudnya ya wajar lah orang kayak kita balapan apa wajar. Cuman kalau kayak misalkan kita ketertarikan tuh nggak semuanya sih. Nggak semuanya kita tertarik. Cuman intinya yang pilihan-pilihan aja. Sama istri dulu ketemunya gimana? Di balapan kah atau memang? Jadi dia itu pembalap juga. Cuman intinya bukannya sampai nasional ya. Cuman intinya hobi lah. Lingkungannya di situ. Terus ya awalnya sosmed apa ketemu. Ya udah sampai sekarang. Maksudnya ada cocok lah. Yang paling pertama sih itu. Itu sih ya. Ini dia Tribuners. Tribuners, jadi yang hadir di kantor Tribun Lombok sekarang ini bukan cuma pembalapnya, tapi juga ada motornya yang dipakai untuk balapan di Asia Road Racing Championship. Nah, sekarang kita coba spill aja nih ya. Kita coba spill kayak gimana sih tunggangan yang mengantarkan mereka ke podium-podium. Ayo kita cek ya. Baik Tribuners, ini dia unit motor yang dipakai Mas Feros dan Mas Wahyu di kejuaraan ARRC 2023 musim lalu di kelas Asia Production 250. Unit ini sebenarnya adalah motor yang diproduksi massal yang bisa dibeli juga oleh konsumen. Nah, kita ingin tahu nih apa sih sebenarnya bedanya yang diproduksi massal dengan yang dipakai untuk balapan atau spek balapnya. Nah, kita coba Wahyu nih tadi ngobrol di belakang ini kan harus saya yang paling tahu motornya ini. Apa sih yang bikin beda nih dari motor yang massal itu yang spek balapnya? Kalau untuk perbedaan di antara spek balap dan yang dijual di pasaran mungkin karena ini udah mengikuti sesuai regulasi ya, mungkin kita ada perubahan di bagian cover tapi bentuknya tetap sama, cuman ada di ringkas-ringkasin dikit, terus pergantian panel dashboardnya di sini dan footstep, ada wheelnya juga, suspensi, mungkin ada sedikit dari elektronik dan mesin sedikit lah, cuman nggak yang signifikan banget, cuman kayak dipoles-poles doang gitu. Kalau power jauh nggak naiknya? Lumayan. Nah lumayan, soalnya motor standar itu ganti elektroniknya aja udah jauh banget.
Gak usah jauh-jauh, kayak motor standar kita ganti muffler aja udah jauh banget, apalagi sampai elektronik, terus kita cari dari mesinnya juga. Kalau yang pernah di pengalamannya Mas Wahyu ini dari top speed lah. Nah ini top speednya yang yang paling cepat itu sampai berapa ya? Kalau untuk yang motor balap di sirkuit sih 200. 205-an. Iya 205 ke atas lah. Buat R25 ini. ya yang saya naikin kemarin. Cuman kalau di jalan raya belum pernah. Yang motor standar ya. Belum pernah naikin juga sih. Itu di sirkuit mana itu? Thailand ya, Thailand. Paling panjang soalnya. Track panjang. Kalau akselerasi, saya dari masuk lingkungan, keluar lingkungannya. Kerasa banget soalnya kayak kita ganti wheel aja kan udah bebannya udah berkurang banyak banget. Itu tarikan motornya udah jauh berubah. Apalagi kita ganti pengapian, terus mesinnya itu horsepower-nya juga udah naik jauh. Itu di kalau RPM-nya paling tinggi berapa powernya? Ada batasannya itu di regulasi. Iya. Itu powernya dapat berapa? HP. Ada dyno-test yang sering dipakai itu berapa ya? 4 Pak ya? Ya segituan, 44 HP kalau nggak salah. Tergantung dyno-testnya. Tergantung dynonya, beda-beda hitungannya. Nah, kalau ini kan Yamaha hasil ini mesin ini inline ya kan, mesin inline-nya mesin Yamaha. Nah kalau di R25 ini pasti mungkin ya istimewa kalau apa? Mesin R25 ini dia lebih nyaman dibawa. Kan ada tuh kadang motor yang liar-liar di bawah itu, jadi bikin pembalapnya capek. Kalau dia lebih nyaman, terus buat nyari top speednya juga enak. Gampang kontrol lah ya. Iya, jadi nggak kebanyakan kontrol untuk pembalapnya. Keluar masuk lingkungan, ya enteng juga kan mesinnya. Jadi bebannya dikit lah. Mas Vero gimana? Yang dirasain istimewanya motor? Sama, jadi yang istimewa dari motor Yamaha ini ya memang dari zaman dulu sampai sekarang rangka bodi. Jadi kita bawa motornya itu benar-benar nyaman banget. Memang mungkin ada di beberapa sirkuit yang kita mungkin top speed kalah, tapi dari akselerasi, dari handling motornya itu kalau menurut saya sih perfect sih kalau untuk Yamaha. Saya kalau untuk body, untuk handlingnya itu emang enak banget sih kalau untuk saya. Berarti strateginya nyala-nyalanya di tikungan nggak sih atau gimana? Kebanyakan kali ya. Iya. Tergantung sirkuit sih. Kalau sirkuitnya banyak flip-flipnya kita enak. Iya. Jadi itu bisa. Iya. Intinya kita bisa punya kemampuan lebih lah. Biasa. Nah, sebelum balapan nih, saya Mas Wahyu punya ritual khusus ya sama motornya. Apa sih yang dilakuin saya sebelum mulai balapan apa itu? Nggak pakai kembang 75 kan atau apa? Bismillah aja. Bismillah. Di posisi mana, di atas motor atau? Pokoknya berserah terus aja udah cukup. Kita yang penting berusaha, terus hasilnya udah itu. Lainnya itu bonus. Gitu aja terus sih. Soalnya kalau kebanyakan ini itu juga jadi beban. Kurang baik juga sih mungkin. Panutan nggak sih? Jadi alasan pun masih zikir juga ya. Harus lah itu. Kalau Mas Vero gimana? Kalau saya untuk ritual yang sama, doa lah yang penting, karena ya kita juga kondisi balapan kan kita juga nggak tahu, intinya kita udah berusaha, hasil nggak tahu gimana kan, intinya kita berserah lah, intinya berdoa apa segala macam. Cuman saya sebelum balap itu ya saya ada kebiasaan kadang saya telepon mama, ada sebelum misalkan berapa jam sebelumnya gitu kadang. Pokoknya intinya saya selalu bilang karena gini, kita kan olahraganya bukan olahraga yang Ya, ini apa ya, ya tau lah resikonya tinggi. Jadi ya apa ya, untuk saya sih ya bener-bener ini banget lah, berdoa lah yang paling penting lah. Kalau untuk ritual di motor sih sama semuanya sih. Nah, kalau pas balapan ini Mas Wahyu ini nomor favoritnya apa? Nomor balapnya, nomor motornya? Kalau nomor saya sih yang saya pakai, mungkin saya sedikit flashback dulu saya pernah pakai nomor 99, terus disuruh ganti katanya pakai 189. Itu sebenarnya karena kakak yang ngasih, pakai aja nomor 89 gitu. Terus karena di balap sudah ada yang pakai 189, terus pas saya step up kan jadi nggak ada yang pakai, jadi saya pakai aja sampai sekarang. 89. 8. Ya. Oh iya. Oh, yang pertama 99 kan? Lorenzo. Ya, Lord.
Kalau dari Solo, itu kalau besok musim ini kalau lagi pakainya nomor 89 lagi Masih kalau sama 89 belum lagi. kalau nggak rebutan lagi sih. Sama Pasti mungkin sih, ada orang pasti. yang pakai. Kalau Mas Meros apa? Nomornya berapa? Dulu saya pernah pakai 01 pas kejurdaan dulu. Itu nomornya mungkin jarang orang pakai lah. 01 kan itu nomor 1 itu kan untuk orang yang udah juara kan. Itu Iya. posisinya waktu Itu nggak ada juara. Yang awal balap saya pakai 01. Katanya. itu idenya dari mana? Jadi ini intinya setiap balap nomor 1 aja. Jadi saya pakainya nomor 1. Tapi emang sering berjuara 1 dari dulu. Jadi 01. Tapi kan agak aneh gitu loh pas ketika step up naik ke Asia. Aneh nggak sih? Nggak boleh kan pakai 01 kan? Wah bingung mau pakai nomor. Iya mau pakai nomor apa nih? Ya, abis itu pakai nomor 901. Masih ada 01-nya. Tapi abis Sembilannya dari mana? nggak ada, cuman saya tambahin aja 901. Jadi karena nggak boleh 01. Abis itu nggak boleh tahun setelahnya saya mikir ini ke keluarga saya mau beli nomor berapa ya gitu kan, maksudnya nomor tuh kan iya maksudnya identitas kita banget lah gitu loh. Akhirnya saya pakai nomor 36. Itu saya ambil dari karena saya anak ketiga dari 6 bersaudara gitu. Mungkin sini pakai 36. 36 lagi. Pokoknya kalau nomor sih kita pasti pakai itu, mungkin kalau kita memang udah ikonnya nomor itu di kita, ya kita tetap pakai. Kalau misalkan itu masih di Asia nasional ya, itu masih tetap nggak bakal ada orang pakai sih. Karena memang ya udah itu memang udah di keep, memang udah ya jadi khas. ada nggak nih? Nah ini kan tadi udah jelasin motorsport, olahraga motorsport itu resikonya tinggi gitu kan. Dan perlu yang memang atlet yang tidak di sana. Karena nggak sih tipsnya supaya kita tetap sehat dan selamat di jalan raya itu. Mungkin yang pasti yang utama adalah doa, terus kita jaga pola makan, terus kebugaran kita jaga dengan rutin olahraga, dan yang paling utama kalau yang berhubungan dengan berkendara itu kan pasti kita harus mengutamakan safety seperti pakai helm, sepatu, terus jaket, celana panjang itu mungkin penting banget sekarang. Dan ada peraturan-peraturan di negara ini mungkin juga mulai harus dipatuhi, seperti mungkin yang lagi maraknya ini knalpot kan. Ya begitu-begitu, jangan terlalu Ada regulasinya ya. ya, ada regulasi buat ya. di jalan Jalan raya. raya. Kalau sen kiri belok kanan, Itu Itu kita sudah di luar angkat nalar tangan. manusia. Kita angkat tangan karena tapi kan memang normalnya gitu kan. Kalau sen kiri memang ya, sebenarnya sen itu dibuat Itu abnormal. itu di atas normal kalau menurut saya udah. Jadi untuk IQ yang di atas rata-rata bisa ngerti. Cuman kalau yang nggak ngerti ya wassalam lah. Nggak tahu nanti jadinya. Baik. Kalau Mantoras gimana nih ya? Tipsnya supaya tetap selamat ya, walaupun kadang kita gini nih, cuman depan beli gas aja kok, kayak gitu kan, di depan cuman beli minum aja kok, ya nggak usah pakai helm juga kok, apa gitu. Gimana sih? Yang pertama sih sama aja kayak Wahyu. Yang pertama sih yang pasti kelengkapan lah. Kelengkapan kalau berkendara itu kan memang kalau sekarang kan orang mikir cuman beli di apa deket kan. Tapi kan kita nggak tahu dalam jarak deket itu mau ada apa kan. Yang satu misalkan kita harus berdoa, kedua ya memang kita harus tetap pakaian lengkap. Maksudnya kayak helm, ya sarung Ya, tangan lah. sekurang-kurangnya. Seenggaknya paling nggak tuh helm lah paling nggak. Itu kita harus pakai karena ya kepala kita kan memang ya nggak ada underdealnya gitu loh. Jadi nggak ada spare partnya. Iya, jadi yang paling penting tuh kelengkapan satu. Kedua, yang pasti jaga pola makan, jaga fisik dan lain-lain, karena bukan cuman di motor, bukan cuman di balapan. Kita juga kehidupan sehari-hari juga harus tetap jaga pola makan sehat dan juga pola fisik. Karena apa? Karena ya kita harus terus bisa nantinya untuk bikin diri sendiri lebih maju lah. Jadi untuk jangka panjangnya kita juga jadi enak, kita nggak ada jadi penyakit-penyakit yang memang kita nggak diinginkan lah. Untuk hal yang dari pola makan sama fisik itu paling penting keduanya. Tapi untuk motor juga, untuk motor yang paling penting untuk motor. Jadi motor, jadi kita tuh harus tahu kebutuhan kita tuh apa sih untuk motor gitu loh. Jadi kita harus tahu motor apa yang kita butuhkan. Iya, misalnya motor apa yang kita butuhkan. Jadi kita pakainya motor apa, kita butuhnya buat misalkan buat ke pasar, buat ke sekolah, buat apa kan nggak tahu kan. Jadi Ya kali memang 25 pakai beli ya biji kan gitu kan nggak gitu. jadi kalau di Yamaha ya kita kayak sekarang lah baru launching juga kan.
Yamaha Lexi tuh bener-bener baru launching hari ini, jadi langsunglah dicek sendirilah. Jadi kecocokannya gimana? Kalau untuk naik motor yang penting kita nyaman. Ya memang karena mumpung ini saya sama pembalap Yamaha, Mas Bayu nih motor favoritnya Yamaha yang bisa di-spill kalau untuk teman-teman lah generasi muda kita yang misalnya kan anak muda ini mulai ya umur kita para muda kan, umur mulai senang-senang motor. Misalnya. Yang enaknya itu apa sih yang bisa direkom kalau misalnya pakai motor Yamaha? Ya kalau untuk rekom sih itu sebenarnya balik lagi ke fungsionalnya ya. Karena setiap kebutuhan orang kan masing-masing, kayak yang dibilang Mas Feros tadi, kalau kayak kita kebutuhannya kayak mungkin pengen beli galon, masa mau naik kayak ginian. Kan kayak ada motor-motor Matic sekarang yang baru-baru lagi keluar itu juga lebih enak, depannya juga luas, bisa naruh galon, gas apa segala macam. Kalau untuk motor impian ya, iya, rekom motor ya itu. Kalau rekom sih sebenarnya tergantung fungsinya. Terus kalau untuk kebanyakan anak muda sekarang kan mungkin banyak yang pakai ngabers itu kan, pakai aerox gitu. Sama kan? Ya. Orang anak abers juga ya? Oh ya, Terus, sama dong kita. Cuman ya itu pokoknya intinya fungsinya dulu lah. Kalau pakai harian itu enaknya pakai apa? Pengalamannya Mas Bayu? Kalau saya sih di rumah kan ada Lexi, cuman Lexi yang lama, ya. Cuman itu udah fungsional banget, kayak saya kan ya, tinggal sendiri, jadi kayak beli galon, beli makan apa segala macam, belanja gitu, bawa-bawa enak, Simple lah ya. ya terus irit, jadi nggak, ya pengeluaran anak muda kan harus irit. Sekarang. Walaupun atlet dia bayarannya bayaran atlet tapi tetap dia namanya hidup tetap nge-provide. Nah, Mas Feros apa nih? Ya tapi itu dulu kalau untuk Samorian. Kalau sebenarnya kebanyakan sekarang kan lagi marak-maraknya orang hedon-hedonan kan, ya pastinya moge lah kalau hedon-hedonan. Cuman kalau saya sih yang penting nyaman aja. Saya kan cuman apa ya, motor-motor kecil di rumah, paling naik WR, Aerox gitu aja. WR 155-nya. Iya, Ya, yang WR. trail itu Yang dibikin kan- supermoto itu kan udah. Banyak diganti kan? Tapi modifan juga, tetap dimodif juga ya. Mas Feros gimana? Kalau saya sih untuk harian ya tetap mungkin motor Matic lah paling enak. Motor Matic saya paling enak ya untuk segi cc-nya kan banyak tuh tipenya. Kalau misalkan nih ya misalkan yang memang nggak suka motor kencang, ada yang 125. Dari Yamaha juga kan ada Yamaha Gear, udah ada. Terus naik lagi 155 ada NMAX, ada Aerox, ada Lexi. Kalau untuk biasanya kalau untuk saya juga di rumah kan ada Aerox juga. Kalau Aerox saya biasanya pakai untuk San Mori. San Mori untuk kita touring lah. Intinya kita nyenengin hati itu saya pakai Aerox karena tapi saya nggak mau goncengan. Tetap saya harus sendiri naik motornya. Oh gitu. Iya nggak mau saya. Kalau Walaupun kalau- istri sekalipun tadi. iya nggak mau. Mending istri naik motor sendiri. Nah saya kayak gitu. Kalau udah San Mori nggak mau, saya bukannya mau seneng-seneng motor sendiri aja, naik motor sendiri gitu. Istri harus pakai motor sendiri. Kecuali kita mau ke pasar apa ya tetap pakai berdua dong. Tetap yang bawa barang bawaan tetap. Iya tetap saya dong. Idaman banget ya saya ini dong. Idaman. Oke ini untuk closing statement pesannya nih untuk generasi muda atau warga independen atau masyarakat Indonesia yang ingin ikut mengikuti jejak karir secara profesional atau sport. Sebenarnya walaupun ada yang pengen mengikuti jejak buat jadi pembalap atau ingin menekuni bidang-bidang lainnya, buat semua seluruh muda-mudi di Indonesia khususnya di Lombok ini, utamakan ibadah, jaga kebugaran tubuh itu yang paling utama juga, dan utamakan keselamatan diri sendiri karena dengan kita mengutamakan keselamatan kita, lingkungan kita juga bakal ikut selamat insya Allah. Jadi patuhi peraturan lah, itu aja mungkin. Mas Feros? Untuk saya sih pesan-pesan dari saya yang pertama untuk pemuda-pemudi Indonesia khususnya di Lombok, ya semua orang punya cita-cita. Jadi jangan pernah putus asa, kejar cita-citanya sampai kemanapun. Mau jadi pembalap, mau jadi olahragawan apa, main bola, semuanya itu semua orang punya cita-cita. Jadi selalu fokus, dan yang pertama disiplin yang paling penting. Yang paling penting juga menjaga kesehatan karena
Kalau kita sehat, kita tuh mencapai apapun tuh bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau kita udah nggak sehat, kita udah intinya kita sakit atau apa, kita udah nggak bisa mengejar apapun itu, gitu loh. Jadi yang pertama sih jaga kesehatan, ya, selalu ibadah yang paling penting, dan tetap semangat, full gaspol aja sih kayaknya terakhirnya. Oke, Mas Wahyu, Mas Feroz, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan sukses di balapan musim ini. Mudah-mudahan sering-sering naik podium dan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia maupun dunia. Baik Tribuners, sekian bincang Tribun Lombok kita kali ini. Saya Wahyu Widiantoro undur diri, sampai ketemu di bincang Tribun Lombok selanjutnya. Tribunlombok.com, Mata lokal menjangkau Indonesia. Yamaha Semakin di depan, full gaspol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.